Kemudian ini bagaimana sih pandangan saya terkait buku ini, pandangan saya. Nah ini mohon maaf Rakanda Dr. Amin Abdullah, nampaknya saya memandang buku ini saya akan berselisih, gitu kan? Saya akan berselisih dengan Kanda karena saya meyakini ilmu pengetahuan itu dinamis ya, dia tidak statis. Kalau statis itu mati, tapi kalau dinamis itu kan terus bertumbuh. Ya agar apa yang Kanda tulis dalam buku ini bertumbuh, saya beranikan mengcounter ya, mengcounter attack gitu, menyerang ya, dengan memberikan pandangan baru tentang apa yang Kanda tulis. Jadi saya menangkap tadi ya, Rakanda Dr. Amin Abdullah ini menulis buku ini dengan pendekatan interdisiplin. Dia juga menyebut ada istilah musikologi, etnomusikologi, dan culture studies. Jadi saya akan mendekonstruksi itu, gitu. Saya akan menghancurkan itu bahwa sejatinya yang ditulis oleh Kanda Dr. Amin Abdullah ini syarat dengan dalil-dalil filsafat. Ini bagi saya malah semacam itu. Dalil-dalil filsafat, baik filsafat modern ataupun postmodern. Nah ini saya akan terangkan argumen apa di balik itu. Kenapa saya memberanikan diri mengatakan hal itu. Jadi argumennya semacam ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 poin dalil filsafat yang sudah akan saya angkat di sini. Jadi misalkan kita mengenal satu tokoh filsuf namanya Hegel. Hegel dalam bukunya History of Philosophy ya, dia menerangkan bahwa sejarah manusia itu sejatinya adalah proses dialektika. Jadi ada tesis dilawan oleh antitesis, jadilah satu sintesis baru. Nah itu kan kalau saya tarik dalam tulisan Dr. Amin Abdullah ini sebenarnya yang diterangkan itu ya sejalan dengan pikiran ini. Jadi musik kapola zaman dulu yang secara otentik hanya sekedar bentuknya 7 gong yang dimainkan perempuan, lalu difungsikan hanya untuk pemujaan, apa istilahnya tadi ya, pesta gaul hidup gitu kan ya. Datanglah antitesis baru ya, antitesis zaman kolonial gitu ya. Dari kolonial muncul bentuk musik kapola yang baru. Nah dari musik kolonial kapola ini datang era kemerdekaan, muncullah entitas baru tentang musik kapola. Jadi terus semacam itu. Jadi ternyata yang ditulis oleh Dr. Amin Abdullah ini adalah proses dialektika dari musik kapola. Itu poin pertama ya. Jadi syarat dengan filosofis banget ini. Kedua, kemudian saya juga akan mengutip satu teori sejarah yang milik filsuf besar, ini kontroversial, namanya Karl Marx ya. Dalam bukunya Das Kapital dia menulis semacam ini ya, sejarah manusia itu sebenarnya hanya tarikan-tarikan ekonomi saja, tarikan. Jadi kalau ada perubahan imperium apapun itu, dibaliknya itu pasti tidak jauh-jauh dari kebutuhan fisiologis. Nah, saya akan menarik dalil ini dalam buku Rakanda Dr. Amin Abdullah ini. Ya di situ dia terangkan ya, misalkan di era kolonial ya, di era kolonial itu musik kapola itu ternyata ya digunakan untuk upacara menanam padi yang diintegrasikan dengan tari-tarian menanam padi. Ini kan membuktikan, sekali lagi membuktikan bahwa kalau terjadi perubahan budaya, perubahan imperium, perubahan bentuk apapun itu, dibaliknya pasti tidak lepas dari urusan ekonomi. Ini dibuktikan juga. Musik yang tadinya hanya untuk sekedar pesta gitu ya, di era kolonial dijadikan sebagai bentuk tari-tarian menanam padi. Ya, padi itu kan hubungannya dengan praktek-praktek fisiologis manusia. Nah, itu poin kedua saya. Saya juga masih yang ketiga ini saya mengutip satu teori filsafat postmodernisme dari Michel Foucault dalam bukunya Arkeologi dan Genealogi Pengetahuan. Di situ dia menerangkan semacam ini.
kalau zaman modern, siapa yang berpengetahuan, dialah yang akan menguasai dunia. Tapi di era posmo, ya, era-era saat ini, siapa yang berkuasa, dialah yang akan memproduksi pengetahuan. Jadi bukan urusan pinter nggak pinter, tapi di era ini adalah siapa yang berkuasa, dialah yang akan memproduksi pengetahuan. Ini saya juga akan menarik teori ini dalam buku Rakanda Dr. Amin Abdullah tadi. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh musik takola itu karena ada satu pranata sosial yang sedang berkuasa di situ. Dia berkuasa, lalu dia menghegemoni, lalu dia menyuntikkan sistem-sistem epistem berpikir mereka terhadap musik takola yang pada akhirnya takola berevolusi dan bertumbuh menjadi bentuk musik takola yang lain. Oke. Kemudian yang berikutnya saya juga akan mengutip satu teori dari sudah saya sebut tadi sebenarnya, Antonio Gramsci dalam bukunya Negara dan Hegemonik. Jadi dalam buku tersebut itu kan diterangkan bahwa kita memandang negara itu jangan lugu-lugu amat deh gitu. Negara itu di situ ada aspek hegemonik, ada aspek mempengaruhi agar supaya pemerintahannya itu bertahan, pemerintahannya itu langgeng. Lah hegemonik ini dengan cara apa? Ada dua alat yang dipakai, peralatan halus dan piranti kasar gitu ya. Halusnya apa? Halus itu lewat pendidikan, lewat sekolah-sekolah atau lewat peranata sosial yang ada. Jadi penguasa di situ ini loh yang benar itu ya, musik ini semacam ini, yaitu disuntikan secara oral gitu kan ya. Akhirnya mereka mengikuti, akhirnya takola yang tadinya sekedar 7 gong dimainkan oleh perempuan jadilah seperti konsep mereka. Nah, kalau piranti kasarnya untuk menghegemoni epistem satu pemikiran negara yang berkuasa di situ, negara akan menggunakan perangkat kasar. Kasarnya kalau hari-hari ini ya polisi, tentara itu atau aparat-aparat yang lain itu kan ya. Kalau ada yang tidak sepakat, memberontak, dipukul, diserang kan gitu, dipukul, diserang. Nah, ini demikian pula dengan musik takola ini ya. Belanda itu dulu kan kalau tidak mau mengikuti kami ya kami tembak dor, kami ledakan. Nah itu jadi proses ini. Jadi berangkat dari keterangan-keterangan itu saya simpulkan ini ya. Saya memandang buku ini sebenarnya syarat dengan pendekatan filsafat. Tidak hanya sekedar culture studies atau interdisiplin, tapi lebih condong di filsafat modern ataupun postmodernisme. Kira-kira itu poinnya. Nah, sebagai penutup saya teringat satu adagium yang didengungkan oleh filsuf besar namanya Descartes ya. Descartes itu dalam perjalanan hidupnya itu pernah bermimpi dia. Ketika itu dia bersembunyi di kota kecil di Paris, dia bermimpi 3 kali. Satu, dia bermimpi semacam ini. Dia digulung angin puting beliung. Yang kedua ya, dia dihantam petir yang menyambar-nyambar. Dan yang ketiga, dia bermimpi dihujani oleh ratusan lembar kertas. Dari mimpi yang ketiga itu akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pecinta buku. Dari situ dia menelurkan satu buku fenomenal, judulnya Discourse and Method. Hari-hari ini para filsuf besar juga masih mengadopsi pemikiran-pemikiran beliau yang terdapat dalam buku Discourse and Method tersebut. Nah, dari buku itu Descartes nampaknya dinobatkan sebagai pangeran yang gilang gemintang dengan cahaya ilmu pengetahuan. Nah, di forum agung ini, di forum yang monumental ini, saya sematkan pada Rakanda Dr. Amin Abdullah Laksana Descartes karena dia berhasil menuliskan satu buku tentang musik yang sangat filosofis. Dan hari ini saya nobatkan dia sebagai pangeran yang gilang gemintang dengan cahaya pengetahuan menguasai dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.